Di tengah aktivitas kota, ada orang-orang yang bekerja di jalanan untuk bertahan hidup. Salah satunya seorang ibu yang memilih menjadi badut jalanan. Setiap hari, ia berdiri di persimpangan jalan dengan kostum badut dan riasan sederhana. Ia menghibur pengendara yang berhenti, berharap mendapatkan sedikit rezeki. Pekerjaan ini tidak mudah. Ia harus menghadapi panas, hujan, dan terkadang diabaikan oleh orang-orang. Namun, ia tetap menjalani pekerjaannya setiap hari. Bagi dirinya, ini adalah cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Halo Bu, jadi sekarang kita mau masuk ke sesi wawancara nih Bu. Mungkin boleh diceritakan dikit Bu, kenapa akhirnya Ibu memilih profesi ini dibanding pekerjaan lain? Saya sih kerjaannya cuma selain badut aja. Apa tuh Bu? Sekolah Badut aja udah rasa bersyukur sih. Kadang dapat, kadang enggak. Yang penting satunya kita nggak boleh minta, itu aja. Kalau namanya kita minta, pasti beda lagi. Caranya orang, pokoknya spam sana itu ketat juga, nggak boleh minta jalan. Juga nggak boleh duduk di pinggir jalan. Kita harus cari tempat yang ada belokan kanan, duduk dekat-dekat parkiran mobil baru boleh. Tapi yang namanya jalan tuh jalan aja. Namanya rezeki kan nggak tahu. Bang kadang dapat, kadang enggak, ya nggak tahu. Tapi kalau menurut aku sih udah biasa gitu. Itu aja. Kalau saya mau kerja cuci gosok, kayaknya orang nggak percaya. Sakai mana bisa orang cuci gosok, orang patah luka, kan dilihat dari kaki saya, kondisi saya. Ya, jadinya saya nggak itu juga nggak ngandalin. Daripada di rumah jenuh, mendingan saya jadi badut aja. Yang penting minta, nggak minta aja udah. Kalau namanya berbagi tuh kadang kita dapat makanan banyak dari mobil ya. Kita lihat pemulung atau badut yang sulap minta-minta, saya kasih makan. Oh, Ibu yang ngasih? Pak udah makan belum? Ini ada nasi. Ibu udah ada. Saya kasih uang 5.000 buat beli air minum. Itu pun udah lega di kita kan. Mendingan saya yang lapar daripada orang tua itu yang lapar. Memang banyak sih di sana juga anak kecil ngamen gini minta, kalau kasih. Kadang kasihan juga sih kalau kita lihat. Kalau spam lihat itu nggak boleh minta, itu aja intinya. Apa hal yang paling berat yang Ibu alami saat sedang berkostum Bu? Misal kalau misalnya cuaca panas mungkin, atau Ibu dapat ejekan. Ya, paling berat utama hujan. Iya. Kalau kita badut hujan, kan kepalanya kan berat, basah. Tapi ya kita jalan juga baju kotor. Tapi saya berteduh. Alhamdulillah, saya minta izin sama spam, Pak, numpang teduh ya. Oh iya Bu, boleh. Namanya hujan angin siang kan nggak tahu sore ya. Karena saya duduk, itu pun saya belum dapat duit. Gak dapat duit bagaimana ya. Kadang kalau udah rendah hujan, gerimis, saya jalan aja. Bu, hujan. Iya Pak, saya tahu, jalan. Kalau kita nggak nunggu hujan berhenti yang sampai rendah ya sampai itu, ya kita pulang aja. Ada kita basah puyuk. Kepala kalau dicuci 3 hari nggak bakalan bisa kering. Kan kepala berat. Itu kepala semenjak aku beli sampai sekarang belum pernah saya cuci. Kalau baju aku cuci seminggu sekali pas libur. Baru saya cuci baju, cuci sendiri Bu. Sama laundry bisa, tapi saya kan irit karena saya sendiri kan. Kok mungkin lah saya punya duit langsung, kok nggak nyelengin buat bayar kontrakan gini. Mengandalin suami kan masih lama. Saya sih mengandalin bapaknya
Bisa, tapi lama banget kapal daratnya Iya. gitu kan. Makanya bapaknya mesen, udah mama hati-hati, penting jaga kesehatan, kalau capek jangan paksa diri. Ya udah, sekarang saya jalan-jalan duduk di rumah makannya si Yona itu, Sepam udah tahu. Gagod langit ako. Ibu daw panangin sa rejektiku. Ito nagkakad na jalan pa. Parang ko. Po. Walang nanas. Ada. Kung sadar ko lang ako pa. Sumatataban ko sa noon ko. Kami babayad sa ato. Kalau tak aja banyak orang narambanin dia tuh saya karena saya nggak pernah gini jalan pada masa dikasih 500 perak, alhamdulillah. Makanya aku nangis, kayak kakak semalam. Aku bantu bapak, aku cinta sama bapak. Udah mah nggak apa-apa. Cuma satunya posisinya satu aja, nggak boleh ke tengah, ke ujung. Maksudnya Indomaret, Melimilo sama kebun buah itu kan lumayan. Iya. Ibu waktu masih muda dulu nih Bu, kira-kira ibu pengen bilang apa ke dia soal hidup ibu yang sekarang? Saya sih kepingin ngamen dia, kapan sih saya bisa kayak dulu, saya bilang gitu. Dulu kan saya enak kerjanya, tapi kenapa hidup saya kayak gini? Makanya dia bilang jawab, udah mau udah takdir, kita jalanin aja. Mungkin karena aku mau alam ya, gitu aja. Saya dulu saya masih Kristen, nggak kayak gini, nggak pernah rasa musibah apapun dulu waktu masih Kristen, nggak pernah. Pas dapat dia ini malah hancur hidup saya, kena musibah lah, inilah, kena omelan orang. Ibu, Ya, ibu mau kapan bayar kontrakannya? Udah tanggal berapa ini? maaf Bu Haji, saya belum ada uang nih. Kira-kira mau kapan, Bu? Ya, insya Allah saya usahain secepatnya Bu. Kalau ada pasti saya bayar. Saya tunggu ya, Bu. Ya. Jangan sampai nunggak-nunggak lagi nih. Udah berapa kali nih saya tegur-tegur kayak gini. Iya Bu Haji, saya pasti usahain lah Bu Haji. Saya juga badut sepi Bu Haji. Saya kalau ada pasti saya bayar kok. Jangan sampai telat lagi ya. Ya, Soalnya itu token bunyi mulu tuh, Bu. Yaudah. itu token orang tuh, token saya yang kuning. Pantesan bunyi mulu soalnya. Itu orang punya. Tengah, kalau saya yang putih baru. Kan Bu Haji tahu sendiri, saya habis perbaiki tuh PLN-nya. Jadi mau tanggal berapa, Ibu, kira-kira? Nah, nanti kalau yang sisanya tuh bapaknya punya urusan. Kalau saya kan bulan ini aja, yang bulan Maret kan saya bayar full 600. Bulan ini kan baru ada berapa ya saya bayar gitu, sisanya aja. Pokoknya sebelum tanggal 8 udah saya lunasin gitu. Yaudah ya, Bu. Tepatin janji ya. Ya, Langsung hubungin saya ya. iya ya Bu Haji. Nanti saya telepon bapaknya, Pak Hajinya. Yaudah. Makasih. Iya, kena maki-maki orang, belani suami dulu. Dulu masih sendiri, nggak pernah ya disakitin, nggak ada. Makanya saya sih nyadarin juga, mungkin karena cobaan dari Allah ya. Allah ya. Apa pelajaran hidup paling berharga yang ibu dapatkan dari jalanan? Kalau saya paling berharga di jalan tuh bagi ngasih orang makanan ikhlas tuh, karena saya nggak bisa pelit juga. Walaupun dapat makanan enak, ada orang ngamen apa, saya panggil, "Bang, mau makan nggak?" "Ibu mana?" "Buat ibu." "Udah, nggak apa-apa, buat abang, saya ikhlas kok." "Bener Bu." Iya Pak, pernah itu ngasih orang suami istri makan. Sampai saya beli air aqua di Indomaret. Saya inget itu. Belum saya bagiin duit. Sampai pengulung tuh nangis.
Udah ibu nggak apa-apa bu, ibu sehat aja, aku juga sehat. Saya jalan badut kan nggak minta, ibu lihat sendiri. Saya dikasih mobil, makanan buat ibu aja, saya bilang gitu. Itu pun udah rasa lega, alhamdulillah. Didoain sama orang-orang kan saya. Yang mobil aja berhenti loh, berhenti peluk saya. Subhanallah ibu, kenapa nasi dari saya bu kasih orang lain? Kasihan bu, dia punya anak. Itu aja udah seneng ya barokah. Makanya saya doain sama anak-anak ibu itu. Makanya sampai minta nomor WA saya. Saya kasih nomor WA. Ibu tinggal di mana? Saya kasih tahu. Maaf bu, saya orang gak punya. Punya sih, tapi nggak ada yang berharga. Paling saya punyanya badut gitu, tenang aja. Kisah ini menjadi gambaran bagaimana sebagian orang harus bekerja keras di jalanan. Di balik kostum badut, ada usaha dan tanggung jawab yang harus terus dijalankan setiap hari.